Pak Presiden, kami tahu memimpin negara ini tidak mudah. Kami percaya Bapak punya niat baik. Tapi rasa sakit rakyat ini nyata. Kami rasakan setiap hari. Kami tidak butuh penjelasan panjang. Kami tidak paham istilah besar. Kami hanya ingin merasa negara ini benar-benar ada untuk kami. Ya, gaji DPR tertinggi keempat di dunia gitu, dan untuk snack satu kali rapatnya juga harus pakai uang rakyat gitu. Sedangkan banyak orang berjuang untuk sekedar bisa makan per hari. Barusan aku lihat postingan bapak-bapak dia makan seminggu sekali untuk anaknya beli susu. Bagaimana kita mau jadi negara maju terus kita punya mimpi 2045 pidato berapi-api, nanti kita akan menjadi salah satu negara termakmur di dunia dari rangka 45 dunia. Hah? Mimpi yang realistis dong. Sakit kepala kita lihat cara mereka memimpin, cara pejabat-pejabat kita ini menyampaikan sesuatu tuh kita sakit kepala ngelihatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hai Channel dimanapun berada, sahabat-sahabatku, semoga selalu diberikan kesehatan ya, lahir dan batin, sehat yang manfaat, barokah, dan semoga selalu dilimpahi rezeki yang melimpah, barokah, dan manfaat juga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat Hai Channel, di tengah gencarnya pemerintah melaksanakan program MBG yang sebagian kalangan malah disebut project gitu ya, proyek MBG gitu ya, program jadi project. Pada saat yang sama juga puluhan hingga ratusan juta rakyat kita dalam kondisi dikungkung kemiskinan ya, yang sebagian kalangan menyebutnya bahwa kemiskinan ini adalah kemiskinan struktural yang tanpa entah disengaja atau tidak itu diciptakan oleh penguasa, baik pada rejim sebelumnya hingga sekarang. Itu setidaknya beberapa kalangan menyampaikan hal demikian. Dan tidak bisa kita pungkiri ya, beberapa kalangan menyebutnya MBG ini juga diplesetkan menjadi maling berkedok gizi katanya ya. Dan memang Pak Prabowo dalam beberapa kesempatan seolah ini menjadi program yang unggulan ya bagi Pak Prabowo. Dan sebagian kalangan yang menyebutnya ini Pak Prabowo sebagai CEO MBG gitu ya. Dan memang kita melihat fakta di lapangan kurang lebih seperti itu. Rakyat sekarang menjerit ya dengan kondisi yang ya semua serba sulit ya sekarang. Bahkan kalau dikatakan tingkat kemiskinan menurun, saya sanksi ya, apakah datanya benar atau tidak. Mari kita sama-sama saksikan bagaimana jeritan rakyat diwakili oleh netizen ini ya. Ada dari Mbak Devi ya, kemudian dari Mbak Safira ya, Mbak Safira Al-Farisi, yang saya ambil dari cuplikannya ya, dari Cerita untuk Indonesia ya, channel Cerita untuk Indonesia. Silahkan untuk di subscribe ya channelnya Cerita untuk Indonesia, dimana di situ Mbak Safira menyampaikan keluh kesahnya terkait dengan kondisi yang tercipta ya akibat MBG ini. Kita saksikan bersama ya. Tidak tahu harus percaya sama siapa lagi. Karena semakin keras suara kami, semakin sering hilang entah kemana. Pak Presiden, kami tahu memimpin negara ini tidak mudah. Kami percaya Bapak punya niat baik. Tapi rasa sakit rakyat ini nyata. Kami rasakan setiap hari. Kami tidak butuh penjelasan panjang. Kami tidak paham istilah besar. Kami hanya ingin merasa negara ini benar-benar ada untuk kami. Bahwa ketika kami lelah, kami tidak ditinggalkan. Pak Presiden, saya tetap bangga jadi rakyat Indonesia. Tapi saya takut suatu hari rasa bangga ini hilang, berganti jadi rasa asing di negeri sendiri. Saya tidak datang untuk marah, Pak. Saya hanya ingin bilang, tolong jangan biarkan rakyat merasa sendirian. Sedih ya, Mbak Devi ini sampai meneteskan air mata ya, menyampaikan keluh kesahnya terkait kondisi yang mungkin secara realistis melihat di lapangan seperti itu. Dan seperti yang saya bilang tadi ya, bahwa program MBG ini memang secara pribadi saya tidak setuju ketika dia mengambil porsi dari anggarannya pendidikan, karena
bagaimanapun anggaran pendidikan yang sebelumnya Pak Prabowo itu menyampaikan kebanggaannya karena baru dalam sejarah katanya program anggaran untuk pendidikan ini terbesar ya. Berapa ya, 757 triliun kalau tidak salah ya. Tapi ternyata kenyataannya itu sekarang diambil 40% kurang lebih dari anggaran pendidikan itu untuk program MBG yang menghabiskan perharinya kurang lebih 1 triliunan ya setiap hari. Artinya sebulan itu kurang lebih ya 30 triliun gitu ya. Setahun sudah 300-an triliun gitu ya. Kurang lebih lah ya seperti itu. Buatlah keputusan-keputusan sederhana yang membuat kami merasa dijaga. Indonesia ini rumah kita, dan rumah ini sedang banyak kebocorannya. Kalau bukan Bapak yang memperbaiki, siapa lagi? Saya bangga Pak jadi orang Indonesia, tapi izinkan kami juga benar-benar merasa aman tinggal di sini. Nah, kita coba saksikan dari Mbak Safira ya, menyampaikan keluh kesahnya, dan sekali lagi saya berikan kredit kepada Cerita untuk Indonesia ya. Untuk channel Cerita untuk Indonesia ini silahkan di subscribe ya, subscribe, like dan komen ya, dan ikuti perkembangan channel tersebut. Kita ikuti apa yang disampaikan oleh Mbak Safira yang cukup menusuk hati ini ya. Aku posting dan di Duta Inspirasi Indonesia gaji DPR tertinggi keempat di dunia gitu, dan untuk snack satu kali rapatnya juga harus pakai uang rakyat gitu. Sedangkan banyak orang berjuang untuk sekedar bisa makan per hari. Barusan aku lihat postingan bapak-bapak dia makan seminggu sekali untuk anaknya beli susu. Aku sering banget Pak nangis di Indonesia, and I always got so emotional ketika ngomongin Indonesia. Padahal aku pun bukan orang yang sangat impactful, aku nggak punya peran atau fungsi lebih, tapi aku selalu melihat orang-orang di bawah aku karena aku tahu rasanya susah dari dulu. Ini sekali lagi ya, anggota dewan yang bahkan kabar yang terbaru ini ya, Sahroni kembali menjabat menjadi Wakil Ketua Komisi 3 ya, yang sebelumnya kita tahu bersama bagaimana dia melontarkan kata-kata yang kurang pantas dan ternyata ya nggak berefek ya. Maksudnya begini, alangkah baiknya Nasdem ini mencari kader yang lain gitu ya. Jangan seolah-olah seperti mengentuti rakyat gitu ya. Sudah tahu bermasalah ya, lalu kemudian dipakai lagi, dan kita sudah muak lah dengan anggota dewan ini ya. Dulu saya pernah menjadi caleg dan sekarang keinginan itu sudah tidak ada lagi ya, setelah melihat kawan-kawan yang ternyata begitu masuk di jajaran anggota, baik anggota DPR maupun DPRD, ternyata memang seperti itu. Mungkin dulu niatnya seperti saya dulu waktu jadi caleg gitu ya, ingin memperbaiki, ingin berbakti kepada negeri, kepada rakyat, tapi setelah masuk di sistem ternyata seperti itu ternyata. Dan saat ini saya sudah tidak ingin lagi ya untuk ikut serta dalam pencalegan dan lain sebagainya. Pak, aku tahu rasanya susah, aku tahu rasanya dihinakan, aku tahu rasanya dianggap sebelah mata hanya karena miskin. Dan banyak orang miskin di Indonesia itu bukan karena mereka malas Pak Jimmy, tapi karena kemiskinan struktural dari pemerintah, sistem yang curang, politik yang kotor yang bikin dia terpaksa untuk dimiskinkan dengan keadaan. Ya, aku sangat sedih akan hal itu. Ya. Kita tonton, kita dengarkan sama-sama tadi kemiskinan struktural yang sengaja diciptakan. Dan ini kalau kita analisa memang tepat sekali ya, bahwa memang rakyat Indonesia ini dibuat seolah-olah nih ya, ini ya boleh, ini hipotesa saya, hipotesa dan berdasarkan keyakinan saya sendiri gitu ya, bahwa memang rakyat Indonesia dibuat miskin supaya gampang ya untuk ditundukkan, baik dalam konteks pemilihan baik presiden maupun pemilihan kepala daerah ya, DPR, DPRD, supaya gampang diberi bansos dan sebagainya, dibuat semiskin mungkin, sebodoh mungkin. Ini analisa saya ya. Saya merasa bahwa ada sebuah penyengajaan gitu ya untuk dibuat rakyat kita ini tetap bodoh gitu ya. Dan hanya sebagian yang bisa, yang berani speak up ya, mereka yang cerdas, mereka yang masih berpikir waras begitu ya, mau speak up, sementara yang lain memang dibuat
ya supaya gampang untuk dijadikan target politik gitu ya, supaya nanti bisa digunakan pada momen-momen 5 tahunan begitu ya. Itu semua yang disampaikan itu benar banget gitu. Jadi sistem struktural memang kita dimiskinkan, Ya, kita betul. dirancang semuanya gitu loh. Nyatanya sampai sekarang teman-teman semuanya, yang diberi gratis itu adalah makan bergizi gratis, bukan soal pendidikan gratis. Padahal kalau kita bandingkan teman-teman semuanya, untuk makan bergizi gratis itu sepanjang tahun 2026 ini itu dana mau dikeluarkan 300 triliun lebih. Sementara untuk pendidikan gratis itu hanya 183 triliun yang dibutuhkan gitu loh. Tapi pendidikan gratis ada di urutan paling terakhir, anggarannya paling kecil gitu loh ya. Tapi itu nggak digubris oleh pemerintah lagi, cuma disenggol-senggol aja. Nah, benar kata Abang ini ya. Jadi kurang lebih 300 triliun untuk 2026 ini ya, bayangkan. Dan apa yang tadi disampaikan, kita menderita tapi pajak terus dinaikkan. Coba perhatikan token listrik ya, tanpa diberitahu dan sebagainya itu sudah naik. Semua pajak dinaikkan. Sementara buat siapa itu ya? Buat mereka yang jadi pejabat, yang hidup bermewah-mewahan dengan pesta pora yang kita banyak saksikan ya, yang adalah di TikTok di mana gitu ya, yang pamer kemewahan para pejabat ini. Karena kalau perutmu kenyang, Nah, mulutmu itu. tidak berbicara, teman-teman. Ya, tapi kalau otakmu berisi, kamu pintar, kamu pasti akan mendebat setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah, dan kamu akan melihat potensi-potensi kesalahan yang terjadi di negara ini. Negara tidak mau seperti itu. Ya, pejabat-pejabat tidak pengen Anda pintar, makanya diberilah Anda makan bergizi gratis. Tapi makan bergizi gratis ini kalau Anda analisa, Iya. ya, itu bukan gratis, itu berbayar gitu Itu kan- loh. Tengok, itu kan dari pajak pajak. semuanya dinaikkan, Dari apa-apa rakyat semuanya gitu. dinaikkan. Makanya cocok seperti yang Mbak tadi sampaikan. Kita ini bukan Iya. miskin, tapi kita dimiskinkan. Belum lagi pay letter, belum lagi Nah, pinjol, ini belum pinjol lagi ya. Aduh, luar biasa ya. Coba kalau Anda di YouTube saja, kalau kita style YouTube itu iklannya mesti banyak pinjol yang korbannya sudah ada yang bunuh diri dan lain sebagainya. Bahkan saya sudah punya kerabat sampai stres gitu ya gara-gara pinjol ini. kita ini semuanya didorong untuk selalu berhutang setiap saat, bahkan untuk beli sempak pun Nah, pay letter iya. ada di TikTok ini. Menurut pendapat teman-teman semuanya seperti apa? Saya juga nggak nyaman Pak ketika setiap lewat di jalan gitu saya lihat bendera-bendera partai, kemudian saya lihat iklan-iklan politik Muak para ya. politisi gitu ya, billboard, baliho terpampang situ pakai jas yang ganteng ya, pakai dasi, pakai kopiah, tulis jabatan Presiden Republik Indonesia atau Wakil Ketua DPR RI atau Ketua DPR RI, ditulis jabatannya atau Menteri ini, Menteri itu, ditulis terus kami berjuang untuk rakyat, Wah, macam-macam lah, rasanya. ditulis slogan di situ. Padahal Nah, isinya betul. bebesan kosong. Jadi teks-teks semacam itu selalu dipajang di ruang-ruang publik untuk mempengaruhi rakyat setiap momentum politik. Nah, itu dianggap presiden bukan masalah. Yang justru masalah adalah pedagang-pedagang kecil yang naruh spanduk beli dong ayam kami. Nah, ini nggak ada kerjaan ya, kalau- Pak Presiden ini ya. Spanduk suruh diturunkan gitu ya. Padahal mereka tuh begitu sulit ya mencari makan gitu ya dengan berdagang dan lain sebagainya. Sementara negara dalam hal ini yang memang berkewajiban untuk mensejahterakan rakyatnya justru malah menghambat mereka ya, hanya demi keindahan ya. Sementara kemiskinan merajalela tidak menjadi prioritas utama ya. Anda beli satu, kami kasih lebih satu. Nggak ada kerjaan. Mereka berupaya cari makan tuh, Ya. sudah susah payah pasang iklan dengan cara yang manual, yang tradisional, semampunya cari yang Betul. pilihan-pilihan yang Ya. murah. Tapi akhirnya dicopot Satpol PP karena dianggap itu mengganggu pemandangan ketika Presiden pulang ke Bogor. Gimana nih? Anda bisa bayangkan ya, Presiden merasa risih dengan urusan begituan. Lalu kemudian urusan sampah saja, Bupati Wali Kota di Bali sana itu nggak ada yang komentar tuh, tiba-tiba Presiden nyeletuk tuh
kok Bali sampahnya kayak gini, gak nyaman. Benar, memang gak nyaman. Tapi tapi ketika urusan sampah sudah diurusin presiden, itu artinya negara itu dalam keadaan bahaya. Bupati, wali kota segala macam itu kerja apa mereka? Hah? Sampai ngelihat sampah depan mata saya segala macam mereka nggak tahu. Terus kemudian anak bunuh diri gitu, tiba-tiba bupati wali kota kerja apa gitu. Nanti presiden kita harus cegah segala macam. Ya kalian memang orang Indonesia ini pejabatnya itu memang ada masalah baru berpikir mencegah gitu. Nggak ada masalah nggak mencegah dulu gitu. Ya memang ini kultur kita gitu loh. Bagaimana kita mau jadi negara maju? Terus kita punya mimpi 2045 pidato berapi-api, nanti kita akan menjadi salah satu negara termakmur di dunia dari rentang 45 dunia. Hah? Mimpi yang realistis dong. Sakit kepala kita lihat cara mereka memimpin, cara pejabat-pejabat kita ini menyampaikan sesuatu tuh kita sakit kepala ngelihatnya. Tidak hanya sakit kepala, mual juga ya. Nah, apa yang tadi disampaikan Abang ini benar sekali ya. Jadi urusan-urusan kecil gitu. Jadi kerjaannya Pak Prabowo saya kira nggak ada kerjaan ini. Yang berpikirnya kok cuma sampai di situ gitu ya. Para pejabat ini ya. Syahroni ini lagi is back. Setelah sempat mau dipecat, sekarang balik lagi jadi wakil ketua Komisi 3 DPR RI. Kaget? Atau memang hanya kita yang terlalu sering dipermainkan? Ahmad Syahroni kembali duduk sebagai Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI. Komisi 3, komisi yang ngurusin hukum dan ngurusin keadilan. Ironis gak sih? Kita masih ingat korban ojol yang terlindas. Kita masih ingat berapa banyak korban dari aksi Agustus tahun lalu. Nyawa-nyawa itu apa cuma angka? Atau cuma berita sehari yang hari ini dilupakan? Semurah itu nyawa rakyat. Justru jabatan dan kekuasaan lebih mahal harganya. Ini bukan cuma soal Syahroni, ini soal sistem yang rusak. Pejabat yang cacat dan salah masih bisa bangkit lagi seolah tak pernah terjadi apa-apa. Integritas, akuntabilitas, atau ini cuma sekedar formalitas? Kalau rakyat yang salah langsung diproses, langsung dihakimi. Kalau pejabat direposisi dengan mudahnya. Kalian jangan pernah merasa kalian adalah wakil kami. Karena kalian tidak pernah benar-benar mewakili rakyat dan suara kami. Ya, betul sekali ya apa yang disampaikan Abang ini ya. Nah, ini Syahroni kembali sekarang ya. Orang sudah dicutikan 6 bulan gitu ya. Dinonaktifkan ya, cuti lah ya dengan tanggungan negara, bayangkan ya, duit rakyat itu ya. Duit rakyat dari pajak ya dihambur-hamburkan di DPR. Aduh, makin muak aja. Saya mungkin suatu saat, apakah saya tidak akan milih lagi mungkin ya. Ngeri saya dengan kondisi yang seperti ini. Bagaimana menurut sahabat? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan walaupun bagaimanapun tetap semangat ya. Tetap untuk menjaga asa. Mudah-mudahan ke depan bisa jauh lebih baik lagi. Dan ada pemimpin yang benar-benar pemimpin ya, bukan hanya pemerintah atau penguasa, tapi pemimpin yang punya rasa takut sama Tuhannya begitu ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga ini bermanfaat dan semoga sahabat saumnya dikuatkan, disabarkan dan betul-betul mabrur. Amin ya rabbal alamin. Salam akal waras selalu. Salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.